Jadi ada variasi-variasi yang dimungkinkan untuk supaya bisa menggairahkan untuk para konsumen untuk menikmatinya. Hai netizen, selamat datang di Festival Pangan Lokal B2SA. Sekarang saya sudah berada di Belalimbui, Kota Gorontalo, dan mari kita saksikan bagaimana kemeriahan Festival Pangan 2020 ini. Mari terus ikuti saya. Hai netizen, Festival Pangan Lokal B2SA adalah salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Gorontalo. 9 tim peserta ikut meramaikan festival ini. Masing-masing tim diberikan waktu selama 1 jam untuk mengolah singkong menjadi menu makanan yang lezat dan bergizi. Singkong merupakan menu utama pada festival kali ini. Setiap tim pun berlomba menghidangkan berbagai menu menarik sesuai kreativitas masing-masing. Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono menyampaikan pemerintah Kota Gorontalo sangat mendukung pelaksanaan Festival Pangan Lokal B2SA yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kota Gorontalo. Menurut Rian Kono, festival ini dapat memotivasi masyarakat untuk hidup sehat dan mengonsumsi gizi yang seimbang. Ya, Festival Pangan Lokal ini tentu kami sangat support ya, adanya Festival Pangan Lokal. Jadi support konsumsi bahan makanan yang lokal, yang sehat lah intinya, yang saya sepakati. Karena tadi saya sampaikan di tengah-tengah kita yang sedang menghadapi fakta bahwa dunia dilanda virus COVID-19 ya, yang menuntut kita juga untuk bisa hidup sehat, konsumsi gizi yang seimbang, serta hidup higienis, dan itu tentu perlu dikampanyekan oleh semua EPD. Yusmiati Taha Kiai Demak berharap masyarakat bisa mulai memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media tanam berbagai pangan lokal. Karena selain sehat, menu pangan lokal juga dapat menghemat anggaran pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebenarnya sih tadi saya sudah bilang, tadi ini pasti juri bingung karena semuanya baik-baik dan semuanya dari bahan lokal, dari bahan-bahan ubi-ubian, pisang-pisangan. Jadi itu kan berbahan lokal yang banyak tumbuh di seputaran halaman yang biasanya itu. Nah, ini kan lebih memperirit, memotivasi kepada ibu-ibu untuk bisa melakukan sesuatu dengan bahan yang ada di seputaran pekarangan agar bisa memperkecil budget yang keluar untuk kita mau bikin snack buat keluarga, tidak harus kita beli di mana-mana. Di halaman rumah pun ada, bisa ya. Makanya kita dari PKK selalu turun ke lapangan mensosialisasikan untuk memakai lahan pekarangan sebagai media tanam, baik itu tanaman yang besar misalnya pisang, kemudian juga buah-buahan bisa, dan bahan-bahan yang lain untuk kita pakai pada saat kita memasak. Hai netizen, sekarang saya masih bersama dengan Kadis Pangan yaitu Bapak Tommy Yahya, dan sekarang kita sudah berada di salah satu stand peserta, dan di sini tentu saja kita masih akan bertanya-tanya banyak terhadap Bapak Kadis. Ini sebenarnya ada berapa peserta sih yang ikut kali ini, Bapak? Yang kita ikutkan dalam lomba ini ada 9 regu, dan di setiap regu itu ada 2 orang pesertanya. Kebetulan saya jalan-jalan ini mampir di regu yang nomor 7, yaitu dari utusan dari Bang Sulutgo Gorontalo. Nah, alhamdulillah lihat-lihat, wah ini udah lengkap semua ini. Bahkan sempat menikmati kecil-kecilan tadi. Mungkin Mbak Anja juga mungkin bisa menikmati. Ya, kayaknya netizen saya akan mewakili Anda semua untuk menikmati bagaimana sih rasanya makanan yang ada di Festival Pangan kali ini. Tapi sebelumnya Bapak sambil kita menikmati. Oke. Mana? Nah, ini terbuat dari apa ini barangkali Ibu? Mana ininya pesertanya? Nah. Ini semuanya bahan dasarnya dari singkong pasti. Ya, singkong pasti. Oke. Nah, coba. Oke. Terima kasih. Saya juga ingin menikmati juga supaya bisa bersama-sama menikmati. Oke. Nah, ini.
Cuma yang pasti ini sudah dinilai. Tapi nanti insya Allah kalau umpamanya siapa yang nanti juara, itu nanti dilihat lagi. Ya. Ini. Jadi netizen, ini adalah salah satu menu yang telah dihasilkan dalam festival pangan kali ini. Betul. Saya dan Bapak Tomiyaya akan mencoba mewakili Anda di rumah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus ini. Itu menurut versi saya. Mudah-mudahan versi saya sama persis dengan versinya Dewan Juri. Ini pertama kali saya makan singkong yang seenak dan setrendy ini loh. Karena biasanya loh Bapak, yang saya tahu bahwa singkong itu biasanya kalau bukan direbus atau mungkin digoreng seperti itu. Tapi ini dibikin dengan yang ada variasi-variasi ya. Ini adalah sosis singkong. Sosis dambaan hati. Oh, sosis tambahan hati. Ini kreativitas. Iya. Jadi kan biasanya kan ketika orang kita perbagus kemasannya, kita buat bagiannya. Nah, ini kan ini mengundang minat orang kan. Ya, jadi konsumennya tertarik lah seperti itu. Jadi singkong itu tidak hanya sekedar dibuat seperti tadi yang saya sudah sebutkan kan, bahwa popolulu dan sebagainya atau mungkin sabongi, tapi ini ternyata ini inovasi yang baik lagi. Inovasi yang baik lagi. Bapak, festival pangan ini sudah dilakukan berkali-kali. Oh, ini adalah tahun perdana nih. Seperti apa? Ini sudah 4 kali kita laksanakan. Sudah untuk yang 4 kali. Kita pertama di 2017, 2018. Tetapi waktu itu pesertanya hanya dari utusan kecamatan PKK. Tetapi atas prakasa dari Ibu Ketua, Ibu Yusmerti Tiajema, bahwa sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita, bahwa kalau boleh pesertanya jangan dari unsur PKK, jadi dari unsur-unsur GOW. Bahkan yang sekarang ini ada utusan dari perbankan, bahkan dari ada BUMN. BUMN kan Pertamina, kemudian juga ada di sana PLN. Nah, unsur perbankan termasuk Sulutgom, BRI. Nah, untuk dalam rangka untuk bisa mendapatkan ya variasi-variasi inovasi bahan pangan lokal itu yang bagaimana yang sebaiknya seperti itu. Apakah festival pangan ini hanya akan berhenti sampai ke tingkat kota atau mungkin akan ada tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional nanti? Insya Allah kita punya kewajiban dari Dinas Pangan bahwa yang juara di tingkat kota itu yang mewakili di tingkat provinsi. Nah, kami punya target di tingkat provinsi harus juara loh. Nah, ketika dia juara di tingkat provinsi maka mewakili tingkat nasional. Nah, ketika di tingkat nasional itu supporting dananya dari Dinas Pangan Kota Gorontalo, baik itu tiket pesawatnya, kemudian hotelnya, lungsunya itu disupport langsung oleh Dinas Pangan Kota Gorontalo, seperti itu. Bapak, terakhir nih, harapan dan sebenarnya tujuan yang Bapak ingin capai dari pagelaran festival pangan lokal ini sebenarnya apa? Kalau disampaikan ke masyarakat. Jadi saya berkeinginan dari lomba festival ini pangan lokal, saya sangat berharap mari kita sama-sama mencintai pangan lokal. Bahwa pangan lokal itu ya itu menyehatkan. Jangan kita hanya terfokus dengan bahwa ada makanan-makanan lokal tapi impor. Tetapi sebenarnya potensinya yang ada di kita adalah banyak itu produk-produk umbian, kemudian ada jagung yang sebenarnya punya inovasi, tinggal bagaimana kita kreativitas kita. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan ajang ini bisa memberi motivasi kepada kita semua untuk mari kita cinta terhadap pangan lokal itu sendiri. Oke? Ya. Itulah penjelasan dari Kadis Pangan Bapak Tomiyaya, dan terima kasih telah menyaksikan Festival Pangan tahun 2020 kali ini. Saya Mawadah pamit undur diri.